Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandiriansyah. Di video kali ini, izinkan saya untuk membahas tentang sejarah pada gerakan 30 September PKI atau biasa kita singkat G30S PKI. Kira-kira bagaimana untuk cerita dan sejarahnya? Langsung saja kita masuk ke videonya. Let's go. Gerakan 30 September PKI adalah sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober 1965 di Indonesia. Peristiwa ini juga dikenal dengan sebutan Gestapo, Gerakan September 30, dan Gestok atau Gerakan 1 Oktober. Gerakan ini melibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia atau biasa kita singkat PKI. Sejarah G30 PKI ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI sebagai partai Stalinis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet memiliki jumlah anggota yang sangat besar. Selain itu, PKI juga mengontrol gerakan serikat buruh dan gerakan petani di Indonesia. PKI ini memiliki lebih dari 20 juta anggota dan pendukung yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Pada bulan Juli 1959, parlemen ini dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden dengan dukungan penuh dari PKI. Soekarno juga memperkuat angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi yang penting. PKI ini menyambut baik sistem demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh Soekarno ini dan percaya bahwasanya mereka ini memiliki mandat untuk berkonsepsi dalam aliansi konsepsi nasionalis, agama, dan komunis atau biasa kita singkat Nasakom. Namun, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan gerakan independen kaum buruh dan petani ini nampaknya tidak berhasil memecahkan masalah politik dan ekonomi yang mendesak. Masalah ekonomi seperti penurunan pendapatan ekspor, penurunan cadangan devisa, inflasi yang tinggi, dan korupsi birokrat dan militer ini menjadi semakin merajalela. PKI juga menguasai banyak organisasi massa yang dibentuk oleh Soekarno untuk memperkuat dukungan bagi rezim demokrasi terpimpin. Dengan persetujuan Soekarno inilah PKI memulai kampanye untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari pendukung bersenjata mereka. Namun, para petinggi militer nampaknya menentang hal ini. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI ini berusaha menghindari bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Mereka berupaya menjaga kepentingan bersama antara polisi dan rakyat. Pemimpin DKI, DN Aidit mengilhami slogan untuk ketentraman umum bantu polisi. Pada bulan Agustus 1964, Aidit mengimbau semua anggota PKI untuk menjaga hubungan yang baik dengan angkatan bersenjata dan mengajak para pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat karya-karya yang mendukung massa tentara. Di akhir tahun 1964 dan awal tahun 1965 terjadi gerakan petani yang merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan besar terjadi antara petani dan polisi serta pemilik tanah. Untuk mencegah konfrontasi revolusioner semakin berkembang, PKI ini mengimbau pendukungnya untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap pemilik tanah dan meningkatkan kerjasama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata. Pada awal tahun 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. PKI menjawab dengan memasuki pemerintahan secara resmi. Pada saat yang sama, para jenderal militer yang juga menjadi anggota kabinet, menteri-menteri PKI ini duduk di sebelah petinggi militer dalam kabinet Soekarno dan terus mendorong citra bahwasannya angkatan bersenjata ini adalah bagian dari revolusi demokratis rakyat. Gerakan 30 September PKI ini nampaknya memiliki tujuan yang menjadi perdebatan dan interpretasi berbeda setiap orang. Namun, beberapa tujuan umum yang dihubungkan dengan gerakan ini adalah yang pertama, mengambil alihan kekuasaan. Tujuan utama gerakan ini diyakini adalah untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Anggota gerakan ini yang diduga terhubung dengan PKI berupaya melalui tindakan kudeta untuk merubah tata kelola politik negara sesuai dengan pandangan ideologi mereka, yaitu ideologi komunis. Yang kedua, mendukung agenda komunis. Tentu, PKI adalah partai komunis yang memiliki pandangan sosialis dan komunis. Salah satu tujuan gerakan ini mungkin adalah untuk menggeser politik nasional ke arah yang lebih sesuai dengan pandangan PKI
yang mencakup redistribusi kekayaan, reforma agraria, dan penghapusan kapitalisme. Tujuan yang ketiga adalah menghapus pengaruh militer. Gerakan ini juga mungkin bertujuan untuk melemahkan pengaruh militer dalam politik Indonesia. Keterlibatan perwira tinggi militer dalam gerakan ini dapat diartikan sebagai usaha untuk menggantikan struktur kekuasaan yang ada dengan kekuatan yang lebih sesuai dengan ideologi komunis. Tujuan yang keempat adalah menghapus faksi-faksi tertentu. Ada juga pandangan bahwasannya gerakan ini bertujuan untuk menghilangkan faksi-faksi tertentu dalam militer atau politik yang dianggap tidak sejalan dengan tujuan gerakan PKI. Pembunuhan perwira tinggi militer mungkin juga diartikan sebagai langkah untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan politik yang direncanakan oleh PKI. Tujuan yang kelima mungkin untuk menciptakan perubahan sosial. PKI ini memiliki visi perubahan sosial yang luas, termasuk perubahan dalam distribusi kekayaan dan penghapusan ketidaksetaraan yang terjadi di Indonesia. Gerakan ini juga mungkin bertujuan untuk mendorong perubahan sosial melalui pengambil alih kekuasaan dan implementasi kebijakan-kebijakan komunis. Perwira yang gugur dalam gerakan 30 September PKI ini meliputi 7 perwira tinggi militer Indonesia yang tewas sebagai hasil dari serangan yang terjadi. Para perwira yang gugur ini juga disebut sebagai 7 pahlawan revolusi, dan habis ini adalah namanya. Yang pertama adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, kedua Mayor Jenderal Raden Suprapto, ketiga Mayor Jenderal Mas Dito Darmo Haryono, keempat Mayor Jenderal Siswondo Parman, kelima Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, keenam Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, dan yang terakhir Letnan 1 Pierre Andreas. Kematian para perwira-perwira ini juga merupakan bagian dari peristiwa tragis yang mengguncangkan Indonesia pada waktu itu dan membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika politik dan militer di negara Indonesia. Dan semoga harapan saya untuk kedepannya, apalagi pada tahun 2024 ini, Indonesia akan mendapatkan pencoblosan dari presiden. Harapan saya siapapun yang jadi untuk presiden ini agar tidak ada lagi ideologi komunis yang ada di Indonesia. Say no to komunis. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mungkin sekian saja tentang pembahasan dari sejarah gerakan 30 September PKI. Semoga untuk yang menonton video ini dapat menambah wawasannya dan pengetahuannya tentang sejarah di Indonesia. Dan mungkin sekian saja dari saya, dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.